Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Diko Riki Saputra dari kelas 11 MIPA 3 nomor absen 15. Kali ini saya akan melakukan praktikum sederhana hidrolisis garam menggunakan indikator alam. Tujuan praktikum kali ini yaitu yang pertama, untuk menentukan sifat garam yang terhidrolisis. Yang kedua, untuk menyelidiki senyawa pembentukan garam. Untuk praktikum kali ini, alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu untuk alat-alatnya sendiri ada 5 sendok makan, kemudian ada 4 gelas plastik, kemudian ada alat tulis, dan ada label nama. Dan untuk bahan-bahannya sendiri ada air mineral atau air putih secukupnya, kemudian ada baking soda, kemudian ada obat pencahar, yaitu kita memakai dulu kolaks, kemudian ada vetsin, kita memakai Ajinomoto, kemudian ada garam dapur, dan yang terakhir ada bubuk kunyit. Langkah-langkah kerja pada praktikum kali ini yang pertama yaitu beri label ke setiap masing-masing gelas, yaitu mulai dari vetsin, kemudian baking soda, kemudian garam, dan yang terakhir obat pencahar. Langkah kedua yaitu tuangkan air pada masing-masing gelas sampai memenuhi setengah gelas. Sampai setengah gelas saja ya. Langkah kerja yang ketiga yaitu kita akan membuat larutan obat pencahar, larutan garam, larutan vetsin, dan larutan baking soda dengan cara menambahkan ke setiap masing-masing gelas yang sudah diberi nama, kita beri 1 sendok makan, kecuali obat pencahar kita beri 2 buah obat yang telah dihaluskan, dan untuk garam sendiri kita beri 1 sendok garam, dan untuk vetsin kita beri 1 sendok makan vetsin, dan untuk baking soda yang terakhir kita beri juga 1 sendok makan baking soda. Dengan demikian, setelah melewati langkah yang ketiga, kita sudah mempunyai 4 larutan, yaitu larutan baking soda, larutan vetsin, larutan garam, larutan obat pencahar. Langkah kerja yang keempat yaitu kita masukkan 1,5 sendok makan kunyit bubuk ke setiap masing-masing gelas. Jika kita sudah memasukkan 1,5 sendok makan kunyit bubuk ke setiap masing-masing gelas, kemudian kita langsung saja kita aduk setiap gelas dengan rata. Kemudian setelah kita aduk semua, kita amati dan catat hasilnya. Catat hasil pengamatannya. Selanjutnya kita akan membacakan tabel pengamatan yang sudah kita amati, yaitu untuk larutan garam rumus kimianya NaCl, asam pembentuknya rumus kimianya HCl termasuk asam kuat, dan basa pembentuknya itu rumus kimianya NaOH termasuk basa kuat, dan sifatnya netral untuk larutan garam. Kemudian larutan baking soda rumus kimianya NaHCO3, asam pembentuk kimianya Na+, kemudian termasuk asam lemah, dan untuk basa pembentuk rumus kimianya sendiri HCO3- termasuk basa kuat, dan sifatnya basa untuk larutan baking soda. Lanjut, untuk larutan vetsin sendiri memiliki rumus kimia CH5H8NO4Na dan sifatnya asam. Kita bisa lihat si vetsin ini sifatnya asam karena perubahan warnanya yang
berubah dari warna asli indikator alami berubah menjadi warna kekuning-kuningan, lebih cerah. Kemudian untuk larutan obat pencahar sendiri memiliki rumus kimia MgOH2 dan memiliki basa pembentuk yaitu Mg2+ dan 2OH-, yang termasuk keduanya basa kuat dan memiliki sifat basah. Oke, yang terakhir kita akan membacakan kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa garam terhidrolisis dalam air memiliki sifat garam dalam air yang berbeda-beda tergantung dengan ion-ion penyusun, baik asam kuat atau lemah dan basa kuat atau lemah. Kemudian dihidrolisis garam atau sifat garam memiliki 3 sifat, yaitu sifat yang pertama, garam yang tersusun dari asam kuat dan basa kuat akan bersifat netral karena memiliki kation dan anion garam yang tidak akan terhidrolisis bila direaksikan dengan air. Sifat yang kedua, garam yang tersusun dari basa kuat dan asam lemah akan bersifat basah, yaitu termasuk hidrolisis parsial atau anion terhidrolisis. Anionnya saja yang terhidrolisis. Kemudian sifat yang ketiga yang terakhir, garam yang tersusun dari asam kuat dan basa lemah akan bersifat asam, termasuk juga bagian dari hidrolisis parsial atau kationnya saja yang terhidrolisis. Baiklah, saya akan melanjutkan kesimpulan saya atau menambahkan kesimpulan saya, yaitu larutan-larutan yang bersifat asam, basah, dan netral pada praktikum kali ini, yaitu yang bersifat netral sendiri ada larutan garam karena perubahan warnanya yang sama dengan warna asli indikator alaminya. Yang kedua, yang bersifat asam ada larutan vetsin karena perubahan warnanya juga yang berubah menjadi warna kuning kekuningan. Untuk yang terakhir yang bersifat basah ada larutan baking soda karena perubahan warnanya juga yang berubah menjadi warna merah agak kegelap-gelapan. Kemudian yang terakhir ada larutan obat pencahar yang bersifat basah juga, meskipun warna tidak sama dengan warna perubahan di larutan baking soda, tetapi penyusun dari larutan ini adalah Mg2+ dan 2OH- yang kedua-duanya sama sebagai basa pembentuk dan bersifat basa kuat. Sekian video kali ini, apabila ada kekurangan atau ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.